Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hans Mahendra, founder smartnesia.com, ingin menjelaskan fitur manajemen proyek pada aplikasi smartnesia.com, sebuah aplikasi yang dapat membantu semua rakyat Indonesia dalam membangun rumahnya. Dimulai dari sebuah gambaran besar untuk negeri, bahwa kita ketahui bersama bahwa kebutuhan perumahan untuk rakyat sangat banyak, sehingga membantu masyarakat dalam manajemen proyek pembangunan rumah menjadi kunci penting dalam suksesnya pembangunan rumah. Manajemen proyek memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan rumah, karena kemampuan memonitoring proses pelaksanaan pembangunan rumah dan mengambil tindakan yang perlu berdasarkan data dan hasil analisa yang baik akan menjadi kunci sukses dalam pembangunan rumah. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memanajemen proyek pembangunan rumah, dan terakhir meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanajemen proyek pada proses pembangunan rumah akan membantu pengadaan rumah untuk rakyat. Smartnesia.com hadir di tengah-tengah mereka, dan dengan segala sumber daya yang kami miliki dan inovasi yang telah kami hasilkan untuk melayani dan membangun masyarakat yang ingin membangun rumah di seluruh Indonesia. Melayani dan membangun mereka dalam manajemen proyek berarti menjadi kunci penting dalam keberhasilan pembangunan rumah. Meningkatkan kemampuan manajemen proyek saat pembangunan rumah berarti mendorong keberhasilan pengadaan rumah yang layak untuk rakyat, karena ini adalah tujuan kami. Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemilik atau pembangun rumah dalam manajemen proyek pembangunan rumah, seperti bagaimana menginventarisasi dengan baik data pekerjaan yang banyak dan mengolahnya dengan efisien dan efektif. Bagaimana menginventarisasi hasil pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik. Bagaimana menghitung progres pekerjaan setiap saat dari hasil informasi volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah progres pekerjaan sudah sesuai dengan rencana. Bagaimana menghitung deviasi pengeluaran biaya bahan setiap saat, sehingga dapat diketahui apakah rencana pengeluaran biaya bahan masih sesuai dengan rencana selama proyek berlangsung. Bagaimana menghitung deviasi pengeluaran biaya upah setiap saat, sehingga dapat diketahui apakah rencana pengeluaran biaya upah masih sesuai dengan rencana selama proyek berlangsung. Bagaimana menghitung deviasi pengeluaran biaya alat setiap saat, sehingga dapat diketahui apakah rencana pengeluaran biaya alat masih sesuai dengan rencana selama proyek berlangsung. Bagaimana menghitung total deviasi biaya pengeluaran setiap saat, sehingga dapat diketahui apakah rencana biaya pengeluaran masih sesuai dengan rencana selama proyek berlangsung. Bagaimana menghitung perkiraan deviasi akhir biaya material setiap saat, sehingga dapat diketahui perkiraan biaya material yang harus dikeluarkan sampai proyek selesai. Bagaimana menghitung perkiraan deviasi akhir biaya upah setiap saat, sehingga dapat diketahui perkiraan biaya upah yang harus dikeluarkan sampai proyek selesai. Bagaimana menghitung perkiraan deviasi akhir biaya alat setiap saat, sehingga dapat diketahui perkiraan biaya alat yang harus dikeluarkan sampai proyek selesai. Bagaimana menghitung perkiraan deviasi akhir biaya proyek setiap saat, sehingga dapat diketahui perkiraan biaya proyek yang harus dikeluarkan sampai proyek selesai. Bagaimana menghitung perkiraan deviasi waktu setiap saat, sehingga dapat diketahui perkiraan waktu akhir proyek berdasarkan data progres pekerjaan yang telah dilakukan. Bagaimana menghitung rasio biaya material, rasio biaya upah, rasio biaya alat, rasio total biaya, dan rasio waktu setiap saat untuk membantu kita mengambil keputusan pengendalian proyek selama proyek berlangsung. Ini adalah sebagian pertanyaan yang sulit dijawab bagi masyarakat yang membangun rumah. Melalui fitur ini, Smartnesia ingin membantu semua masyarakat, pemilik, kontraktor, pengembang, dan lain-lain dalam memanajemen proyek dalam pembangunan rumah. Mari kita memulai. Pertama, kita ketik Smartnesia pada Google, lalu masuk ke webnya, atau bisa download melalui aplikasi di App Store. Ini adalah tampilan dari web smartnesia.com. Selanjutnya kita login. Untuk yang sudah login, isi username dan passwordnya. Bila belum pernah atau baru ingin memulai, bisa register dahulu dengan klik register user. Untuk register user baru, ketik nama, email, telepon, alamat, provinsi, kota, username, dan password.
Selanjutnya kita masuk di dalam aplikasi Smartnesia. Banyak terdapat fitur-fitur yang dapat membantu teman-teman semua dalam membangun rumahnya. Ada fitur e-budgeting. Di sini kita bisa menghitung RAB, baik RAB rumah, RAB infrastruktur maupun RAB interior kitchen set. Lalu ada sistem informasi manajemen bahan. Bagaimana kita memanajemen bahan selama proyek pelaksanaan, khusus untuk bahan saja. Lalu ada sistem informasi manajemen tenaga. Lalu ada manajemen proyek, ada manajemen UMKM bahan bangunan, ada manajemen toko material, ada manajemen kontraktor, ada e-engineering, ada e-data, ada e-galeri, ada e-mitra, ada e-tender, ada e-monitoring, dan terakhir FOQ. Karena kita akan mencoba tentang manajemen proyek, maka kita klik manajemen proyek. Ada 7 fitur pada fitur manajemen proyek. Pertama, tentang manajemen proyek, berisi tentang bagaimana cara menggunakan fitur ini. Lalu ada data proyek, berisi tentang informasi data proyek yang kita jalankan, seperti kode proyek, nama proyek, lokasi proyek, waktu kerja, waktu mulai, waktu selesai, nilai bahan, nilai upah, nilai alat bantu, dan nilai proyek. Lalu ada data RAB pekerjaan yang tabelnya terdiri dari kode proyek, nama proyek, kode pekerjaan, nama pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, nilai, bobot. Jadi kalau kita sebut ini adalah RAB pekerjaan kita yang akan kita monitoring dan kita nilai manajemen proyeknya. Lalu ada hasil pekerjaan harian. Ini berupa informasi data-data yang kita inputkan terkait progres pekerjaan yang kita lakukan. Volume-volume pekerjaan yang sudah selesai kita inputkan. Di sini ada kode proyek, nama proyek, tanggal pekerjaan, kode pekerjaan, nama pekerjaan, jumlah, satuan, harga, dan nilai pekerjaan. Lalu ada progres pekerjaan. Ini adalah hasil analisa dari sistem, karena kita tadi telah menginputkan RAB kerja dan volume pekerjaan yang telah kita lakukan, maka progres pekerjaan dapat keluar. Ini terdiri dari tabelnya, ada kode proyek, nama proyek, kode pekerjaan, nama pekerjaan, volume, satuan, harga, nilai, bobot, volume realisasi, nilai realisasi, progres, dan bobot realisasi. Lalu ada analisa proyek. Ini sistem membantu kita untuk menganalisa data-data yang ada. Ini adalah sebuah algoritma, jadi dia membaca apa yang dia dapat informasinya dan dia menganalisa apa yang dia tahu. Jadi ada informasinya, ada kode proyek, nama proyek, lokasi proyek, waktu kerja, waktu mulai, waktu selesai, total rencana biaya material, total rencana biaya upah, total rencana biaya alat, total rencana biaya, hari ke, ini terkait hari keberapa kita menganalisanya, tanggal analisanya. Lalu ada progres pekerjaan. Di sini ada rencana biaya material, ini sistem menganalisa. Terus ada rencana biaya upah, rencana biaya alat, rencana biaya adalah total dari rencana material ditambah rencana upah ditambah rencana alat. Lalu ada pengeluaran material, ada pengeluaran upah, pengeluaran alat, total pengeluaran, deviasi material, deviasi upah, deviasi alat, total deviasi, perkiraan deviasi akhir material, perkiraan deviasi akhir upah, perkiraan deviasi akhir alat, perkiraan total deviasi akhir, deviasi waktu, perkiraan waktu selesai, rasio material, rasio upah, rasio alat, rasio total biaya, rasio waktu. Rasio adalah perbandingan antara realisasi dibagi dengan rencana. Lalu ada juga laporan, berisi tentang laporan data proyek, laporan RAB pekerjaan, laporan hasil pekerjaan, laporan progres pekerjaan, laporan analisa proyek per bulan, laporan analisa proyek per periode,
laporan analisa proyek per tahun, laporan analisa proyek per proyek. Jadi ini adalah data-data yang diinputkan di inventaris dan hasil dari analisa sistem. Mungkin agak masih di depan, kita coba saja agar tidak bingung. Kita mulai untuk coba mulai ke data proyek. Ini adalah yang pertama. Di sini ada add data. Kita akan menambah data proyek. Rencana saya akan mencontohkan 2 pekerjaan yang akan berjalan. Pertama, isi kode proyek terdiri dari huruf dan angka. Kode proyek tidak boleh sama. Lalu nama proyek, di sini kita ambil contoh adalah Rumah Amir. Lokasi proyeknya Bandung. Waktu pelaksanaannya 10 hari. Waktu mulainya tanggal 5 Desember. Total rencana biaya bahan, ini adalah total dari analisa perhitungan kita, perkiraan total biaya bahan yang kita keluarkan berapa. Ini juga bisa diambil dari hasil analisa menghitung RAB dengan aplikasi smartnesia.com. Rencana total biaya bahan, contoh saja 4 juta. Rencana biaya upahnya 3 juta. Rencana total biaya alat bantu 1 juta. Simpan. Maka informasi yang tadi kita inputkan telah masuk. Ada Rumah Amir, lokasi Bandung, waktu kerja 10 hari, waktu mulai tanggal 5 Desember, waktu selesai 15 Desember, nilai bahannya 4 juta, nilai upahnya 3 juta, nilai alat bantu 1 juta. Jadi total nilai proyeknya 8 juta. Nah, karena kita ada 2 proyek, kita input lagi proyek yang berikutnya. Nama proyek, lokasi proyeknya, waktu pelaksanaannya, waktu mulainya, rencana total bahan, rencana total upah, rencana total alat bantu. Maka ada 2 proyek yang telah kita inputkan masuk ke dalam sistem. Total nilai proyek ada 17 juta. Ada Rumah Amir dan Rumah Budi. Lalu selanjutnya kita masuk ke data RAB pekerjaan. Kita klik add data. Kita isi nama proyek. Tadi karena kita sudah menginput 2 proyek, maka akan tampil pilihan 2 proyek yang telah kita input. Kita coba input Rumah Amir dulu. Ada pekerjaan, karena ini hanya contoh, saya bikin pekerjaan hanya 2 pekerjaan saja. Kode pekerjaan, nama pekerjaan, satuan pekerjaan, meter persegi, volumenya 100, harga satuan pekerjaan 50.000. Kita dapat lihat pada RAB pekerjaan telah masuk. Untuk Rumah Amir, pekerjaan plesteran 100 meter persegi, harga satuan 50.000, nilainya 5 juta, bobotnya 62,5%. 62,5% adalah dimana nilai untuk pekerjaan plesteran 5 juta dibandingkan dengan total seluruh biaya proyek untuk Rumah Amir 8 juta. Jadi itu logik pikirnya. Jadi kita kembali ke RAB pekerjaan, ada tadi 62,5% untuk plesteran. Lalu kita input lagi pekerjaan yang lainnya. Untuk Rumah Amir, kode pekerjaannya P002, nama pekerjaannya Acian, satuan pekerjaannya meter persegi, volumenya 100, harga satuan pekerjaannya 30.000. Kita simpan. Kita lihat
maka ada 2 pekerjaan telah masuk. Total ada 8 juta. Jadi bobot untuk acian 37,5, jadi total 100%. Jadi total nilai Amir yang terjadi plesteran dan acian adalah 8 juta sesuai dengan data proyek tadi. Untuk rumah Amir nilai proyeknya adalah 8 juta. Jadi itu selanjutnya kita input yang lain untuk proyek berikutnya, rumah Budi. Kode proyeknya P001. Pekerjaannya saya anggap sama aja biar mudah. Plesteran, satuan pekerjaannya meter persegi, volumenya 100, harga satuannya 55.000. Simpan. Kita masukin lagi untuk Budi, kode pekerjaannya P002, nama pekerjaannya acian, satuan meter persegi, volumenya 100, harga satuannya 35.000. Kita lihat di sini masuk untuk data rumah Pak Budi. Kita gunakan filter untuk melihat. Ini kita lihat untuk rumah Budi ada plesteran 100 meter, ada acian 100 meter. Harga satuannya untuk plesteran 55.000, nilainya 5,5 juta. Untuk acian 35.000, nilainya 3,5 juta, total 9 juta. Untuk bobot masing-masing 61,11% dan 38,89%, di total 100%. Ini sesuai dengan nilai data proyek kita terkait rumah Budi. Selanjutnya kita inputkan hasil pekerjaan harian. Kita masuk hasil pekerjaan harian. Kita melakukan pekerjaan rumah dan volume pekerjaan yang telah tercapai kita inputkan. Kita klik add data, kita pilih nama proyek. Kita pertama dulu rumah Amir, tanggal pekerjaan tanggal 5, nama pekerjaannya, maka akan keluar pekerjaan untuk pekerjaan rumah Amir dan volumenya, dan ada informasi realisasinya. Di sini realisasi masih 0 karena dari baru kita mulai. Kita pilih input karena ada pekerjaan plesteran, kita pilih plesteran. Hasil pekerjaannya kita isi misalnya 10, terus kita simpan, maka masuk ke dalam tabel hasil pekerjaan harian. Kita lakukan hal yang sama untuk pekerjaan. Ternyata ada untuk tanggal 5 ada pekerjaan yang lain, yaitu acian. Ada volume pekerjaannya yang terrealisasi 15 meter persegi. Oke, kita masuk inputnya. Kita lakukan hal sama untuk hari tanggal, saya tanggal setelah lewat 1 hari berikutnya, tanggal 6 misalnya. Tanggal 6 kita lihat nih plesteran, ada pekerjaan lagi. Di sini ada realisasinya udah 10. Ada, kita tambah lagi untuk tanggal 6 ada 10. Kita simpan. Untuk Amir, rumah Amir lagi untuk tanggal 6. Untuk acian (10), kita simpan. Nih tabel masuk hasil pekerjaan harian untuk Amir. Kita juga melakukan hal sama untuk rumah Budi. Tanggalnya tanggal 5, rumah Budi plesteran, ada progres 15, kita simpan. Lalu rumah Budi lagi tanggal 5, nama pekerjaannya acian, volume hasil pekerjaannya 15 meter persegi, kita input. Kita lihat masuk. Kita masuk lagi, lanjut lagi untuk rumah Budi, tapi yang untuk tanggal 6. Plesteran 15, rumah Budi tanggal 6, aciannya realisasinya 15 meter persegi. Kita contohin hanya 2 hari aja. Ini telah masuk.
Nah, lalu kita lihat ke progres pekerjaan. Nah, kita lihat nih progres pekerjaannya otomatis akan tampil. Di sini ada nama proyek, ada nama pekerjaan, volume, ada satuan, ada harga, ada nilai, ada bobot. Ini dari RAB. Lalu ada volume realisasi. Tadi karena kita input ada 2 hari yang kita input masing-masing proyek tadi. Ini ada volume realisasinya, ada nilai realisasinya, ada progres pekerjaannya. Progres pekerjaan ini adalah progres realisasi dibanding dengan rencana volume. Kalau bobot realisasi adalah perbandingan antara nilai realisasi dibanding total nilai proyeknya. Jadi gitu. Jadi di sini kita lihat untuk progres pekerjaan rumah Amir, kita pakai filter, kita lihat rumah Amir rencana 8 juta, nilai realisasinya 1,750 juta 750.000, bobot realisasinya 21,88%. Untuk pekerjaan acian telah 25%, dari seluruh volume rencana plesteran sudah 20%. Oke, itu progres pekerjaan. Di sini selanjutnya kita buat analisa proyek. Bagaimana kondisi proyeknya? Ini adalah tabelnya. Nah, kita coba add data. Kita klik, kita menganalisa rumah Amir. Tanggal kita saat ini kita menganalisa kita tanggal 7 misalnya, kita lihat progresnya seperti apa. Pengeluaran material sampai tanggal 7 ini kita asumsiin keluar material sudah 800.000. Pengeluaran upahnya 700.000. Pengeluaran alat bantunya sudah keluar 500.000. Kita klik analisa proyek, maka sistem akan memberikan analisanya. Rumah Amir, lokasi Bandung, waktu kerja 10 hari dimulai tanggal 5 Desember, selesai 15 Desember. Total rencana biaya material 4 juta, total rencana biaya upah 3 juta, total rencana biaya alat 1 juta, total rencana biaya 8 juta. Ini adalah informasi dari informasi proyek tadi di awal. Hari kedua karena kita menganalisa tanggal 7, jadi hari kedua tanggal 7 Desember, progres pekerjaan 21,88. Ini dari analisa progres. Terus rencana biaya material 875.200, rencana biaya upah 656.400, rencana biaya alat 218.800, dan total rencana biaya 1.750.400 rupiah. Pengeluaran material pada tanggal 7 800.000, pengeluaran upah 700.000, pengeluaran alat 500.000, total pengeluaran sudah 2 juta. Deviasi materialnya 75.200, ini positif, berarti masih di atas target kita, masih positif. Tetapi deviasi upah 43.600, berarti telah ada defisit terkait upah, deviasinya negatif. Lalu deviasi alat sudah negatif 281.200 dari rencana, dan total deviasi adalah penjumlahan dari semua deviasi, yaitu minus 249.600. Perkiraan deviasi akhir material, jadi diperkirakan material sampai selesai dia positif 343.693 rupiah. Perkiraan deviasi akhir upah 199.269. Jadi kita harus keluar lebih sebesar 199.269 karena upah membengkak diperkirakan dengan kondisi progres sekarang dan pengeluaran yang ada. Lalu perkiraan deviasi akhir alat minus 1.285.192, dan perkiraan total deviasi akhir minus 1.140.768. Berarti proyek akan membengkak kurang lebih 1.140.768 dari data-data yang ada yang kita input. Sistem akan menganalisa seperti itu, perkiraan deviasi akhir, jadi ada minus. Deviasi waktu plus 1 artinya apa? Waktu lebih progres lebih cepat dari rencana.
Karena tadi secara biaya dia defisit, tapi secara progres dia tercapai. Deviasi waktu 1 hari, perkiraan waktu selesai adalah tanggal 15 Desember. Rasio material 1,09, ini di atas 1 berarti bagus. Untuk analisa material masih sesuai target. Rasio upah 0,94, di bawah 1 berarti terjadi ketidakefisiensian dalam pekerjaan, artinya progres harus ditingkatkan. Rasio alat 0,44, berarti alat yang digunakan lebih banyak, nilainya lebih besar daripada rencana awal. Total rasio biaya 0,88, lebih kecil dari 1, berarti terjadi defisit biaya, artinya ada pembengkakan biaya. Tadi diperkirakan minus Rp1.040.768. Dan rasio waktu 1,09, artinya di atas 1 berarti bagus. Waktu lebih cepat, tadi deviasi waktunya adalah positif 1, dan perkiraan waktu selesainya tanggal 15 Desember 2023. Berikut penjelasan informasi dari tabel hasil analisa aplikasi Sumarnesia. Coba kita lihat bagaimana kondisi analisa proyek terkait rumah Pak Budi. Kita lihat rumah Pak Budi bagaimana kondisinya. Tanggal saat ini kita sama, tanggal 7. Pengeluaran materialnya Pak Budi 8.800.000. Oh maaf, 880.000. Pengeluaran upahnya sampai tanggal 7 700.000. Pengeluaran alatnya 220.000. Lalu kita analisa proyek, klik. Kita lihat rumah Budi Tangerang, waktu kerja 10 hari mulai tanggal 5 Desember, waktu selesai 15 Desember. Total rencana biaya material 4.400.000, biaya upah 3.500.000, biaya alatnya 1.100.000, total rencana biaya 9 juta. Ini sesuai informasi proyek di awal tadi. Hari kedua tanggal 7 analisanya, progres pekerjaannya sudah 30%. Rencana biaya material 1.320.000, rencana biaya upah 1.050.000, rencana biaya alat 330.000, rencana biaya 2.700.000. Pengeluaran material 880.000, pengeluaran upahnya sudah 700.000, pengeluaran alatnya 220.000, total pengeluaran 1.800.000. Deviasi material positif 440.000, deviasi upah positif 350.000, artinya dari rencana masih di bawah rencana pengeluarannya. Deviasi alat positif 110.000, total deviasi 900.000. Lalu perkiraan deviasi akhir material 1.466.667. Jadi sistem memberikan analisa ketika kita melakukan progres hal seperti ini dan kondisi pengeluarannya stabil seperti saat ini per tanggal 7 tadi, maka akan ada perkiraan deviasi akhir material 1.466.667. Lalu perkiraan deviasi akhir upah 1.166.667. Perkiraan deviasi akhir alat 366.667. Dan perkiraan total deviasi akhir adalah 3 juta. Deviasi waktu plus 3, artinya waktu lebih cepat 3 hari dari rencana. Karena tadi per tanggal 7 saja progres sudah 30%. Perkiraan waktu selesai 12 Desember 2023. Rasio material 1,5, artinya di atas 1, bagus, ada positif deviasinya. Rasio upah 1,5, berarti lebih besar dari pas 1, itu bagus, berarti tidak membengkak dari rencana, artinya produktivitas pekerja sesuai dari rencana karena ada rasionya di atas 1, ada deviasi positif. Lalu rasio alat 1,5 juga bagus, di atas 1, berarti pemakaian alat lebih rendah daripada rencana dan masih sesuai dengan schedule. Lalu rasio total biaya 1,5, di atas 1, berarti kondisi baik. Rasio waktu 1,5, artinya di atas 1,
berarti waktu lebih cepat atau deviasinya positif. Jadi itu gambarannya bisa kita lihat dari dua proyek tadi. Untuk rasio waktu masih sesuai semua, tetapi dari rasio biaya tadi proyek pertama untuk rumah Amir rasionya 0,88 dari biaya, berarti dia minus. Karena apa? Pengeluaran sudah lebih tinggi tetapi progres yang didapat tidak sesuai dengan rencana. Tetapi untuk proyek berikutnya, untuk rumah Pak Budi, kita lihat rasio biayanya positif 1,5, artinya apa yang direncanakan masih sesuai sampai tanggal 7 tadi. Selanjutnya kita bisa lihat di dalam laporan ada apa saja. Laporan ada laporan data proyek, berisi informasi data-data proyek. Ini kita bisa lihat, kita klik. Berikut ada data informasi proyek. Di sini bisa kita cetak dengan kita klik cetak, maka kita bisa cetak. Lalu kita bisa lihat lagi laporan RAB pekerjaan. Ini juga bisa kita cetak. Kita filter dulu, mungkin kita pengen kumpulkan dulu sesuai dengan proyeknya. Misalnya rumah Amir kita tampilkan. Ini berikut RAB pekerjaannya. Kalau kita cetak, kita klik bentuk printer seperti ini, maka ini bisa kita print. Berikutnya kita bisa lihat hasil pekerjaan, juga informasi hasil-hasil pekerjaan tersimpan dan bisa kita cetak. Kita bisa gunakan filter untuk pengelompokan berdasarkan proyeknya. Lalu juga ada laporan progres pekerjaan. Ini juga bisa kita cetak dan kita kelompokkan sesuai dengan filternya. Lalu juga ada laporan analisa proyek per bulan, analisa proyek per periode, analisa proyek per tahun, dan analisa proyek per proyek. Ini hanya yang membedakan hanya filternya saja, filter waktu dan kelompok proyeknya. Kita contoh laporan analisa proyek per proyek. Ini analisanya, kita pilih proyek apa, maka kita bisa lihat sesuai dengan proyeknya bagaimana perkembangan penilaian analisa proyeknya dari hari ke hari. Kita bisa lihat rasionya, perubahan-perubahan rasio dan perkiraan waktu selesai. Dengan ini kita bisa memutuskan tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan, kontrol apa yang harus kita lakukan untuk menjaga proyek kita dapat selesai sesuai dengan waktu yang tepat dan rencana anggaran yang telah ditentukan. Jadi demikian gambaran besarnya fitur manajemen proyek pada aplikasi smartnesia.com. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Disilahkan untuk mencoba. Seperti gambaran kita, tujuan kita bersama bahwa seluruh rakyat Indonesia boleh memiliki rumah yang layak, sehingga mereka boleh membangun keluarga yang indah di dalamnya. Demikian dari saya, terima kasih.